Assalamualaikum anak-anakku yang hebat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, di minggu ini kita masih belajar dengan tema kebutuhanku. Tapi subtemanya sekarang kebersihan dan kesehatan. Nah, apa itu kebersihan dan kesehatan? Kebersihan dan kesehatan adalah keadaan bebas dari kotoran debu. Terus, keadaan bebas dari kotoran sampah. Terus, keadaan bebas dari kotoran dan bau. Nah, kalau zaman sekarang, kebersihan itu adalah bebas dari virus, bakteri, dan bahan kimia. Nah, seperti ini ya, ini adalah bebas dari virus. Kemudian dari bakteri-bakteri. Kemudian dari bahan-bahan kimia yang ada. Nah, sekarang kita belajar tentang manfaat kebersihan dan kesehatan. Manfaat kebersihan dan kesehatan ini ada banyak ya. Apa itu? Disimak ya. Yang pertama, manfaatnya kita terhindar dari penyakit. Kalau kita bersih, kita sehat, pasti penyakit akan menjauh. Yang kedua, kalau kita bersih, kita sehat, lingkungannya akan menjadi sejuk dan segar. Yang ketiga, kita terbebas dari polusi udara karena lingkungannya sudah bersih dan sehat. Nah, bagaimana cara memelihara kebersihan dan kesehatan itu? Begini caranya ya. Yang pertama, untuk diri sendiri ada 7, yaitu seperti ini. Yang pertama adalah kita harus rajin mandi. Nah, kita mandi sehari 2 kali dengan air bersih di pagi hari dan sore hari. Mandinya harus pakai sabun. Yang kedua, kita harus mencuci tangan. Mencuci tangan ketika sebelum makan dan sesudah bermain, biar kuman-kuman atau kotoran bersih. Terus kita cuci tangan setelah kita kontak dengan orang sakit supaya tidak menular ke kita. Nah, yang ketiga, kita harus pakai pakaian yang bersih. Kenapa kita harus pakai pakaian yang bersih? Agar kuman dan bau tidak menempel di tubuh kita. Nah, yang keempat, kita harus menyikat gigi. Menyikat gigi ini tujuannya untuk mencegah terjadinya gigi berlubang. Menyikat gigi ini menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Nah, menyikat gigi ini sebelum makan, sesudah makan dan sebelum tidur ya. Nah, yang kelima, kita harus mencuci rambut. Nah, mencuci rambutnya dengan sampo ya. Paling tidak 2 atau 3 kali dalam seminggu. Yang keenam, kita harus membersihkan kuku. Membersihkan kuku ini wajib ya, karena ada sunnahnya Rasul. Kuku kita yang ada kumannya harus dibersihkan.
Yang ketujuh, kita harus membersihkan kaki. Kenapa kita harus membersihkan kaki? Biasanya dari alas kaki yang kita pakai seperti sepatu atau sandal itu ada yang kotor, sehingga kita harus membersihkan kaki. Nah, itulah tadi cara memelihara kesehatan dan kebersihan diri sendiri. Sekarang bagaimana cara kita memelihara kesehatan dan kebersihan lingkungan? Seperti di lingkungan rumah, kita harus membersihkannya dengan cara menyapu, membersihkan debu-debu, mengelap debu-debu, kemudian mengepel atau mencuci barang-barang yang kotor di rumah. Terus membersihkan debu dengan kemucing dan lain-lain. Nah, itu tadi di dalam rumah. Sekarang di luar rumah kita harus bersihkan seperti halaman rumah, kebun. Kita bersihkan dari kotoran-kotoran sampah. Kalau kita sudah membersihkan lingkungan rumah, kita pasti akan bisa membersihkan lingkungan sekolah. Sama seperti lingkungan rumah, kita harus menyapunya, membersihkannya dari debu. Terus sampah-sampahnya juga kita buang ke tempat sampah sehingga lingkungan sekolah jadi bersih. Nah, apa akibat hidup yang tidak bersih dan tidak sehat? Akibatnya kita akan sakit. Nah, kalau kita sudah sakit, banyak sekali ya macam-macam penyakit yang ditimbulkan karena kita tidak memelihara kesehatan dan kebersihan. Penyakit apa saja itu? Seperti demam, terus cacingan, demam berdarah, gatal-gatal. Nah, saat ini kita kenal dengan COVID-19. Caranya kita mencegah COVID-19 dengan seperti ini: cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan pakai pakaian yang bersih. Kalau sudah kotor, ganti baju. Nah, sekarang kita belajar tentang alat-alat kebersihan. Apa saja itu? Ada sapu, ada sapu lidi, ada cikrak, ada keranjang sampah, ada kemucing, ada serbet atau lap kain, ada alat pel. Nah, inilah tadi contoh-contoh alat kebersihan yang biasa digunakan untuk membersihkan. Bisa alat-alat yang lain juga bisa ya. Nah, terima kasih anak-anakku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.